Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Pagi, Bu Guru. Baik, apa kabarnya? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Oke, sama Ibu Guru juga sehat. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu Guru. Baik, hadir semua ya. Terima kasih karena bersedia untuk hadir semua dalam kegiatan pembelajaran kita kali ini. Untuk pelajaran geografi kita saat ini, Ibu Guru akan kasih kalian materi tentang peta. Tentang peta. Dan tujuan pembelajarannya, nah bisa kalian lihat di sini ya, ada 3, yaitu menguraikan pengertian peta dengan benar, menganalisis komponen-komponen peta dengan benar, serta nantinya Ibu Guru akan menyuruh kalian membuat peta tematik penggunaan lahan wilayah Dogiai secara sederhana. Bisa dipahami ya untuk tujuan ini ya? Iya, Bu. Baik. Sebelum kita lanjut kepada materi kita tentang peta, seperti biasa, kita punya yel-yel dulu. Ibu Guru minta tepuk tangannya yang keras. Siap? Siap, Bu. Siap, Bu Guru. Baik. Ibu Guru mulai ya. Siapa yang suka geografi, tepuk tangan. Siapa suka belajar, tepuk tangan. Siapa suka geografi, siapa suka belajar, siapa yang suka, ayo tepuk tangan. Oke, terima kasih. Semangat ya. Semangat. Semangat, Ibu. Baik, terima kasih. Oke, sekarang kita langsung masuk ke kita punya materi tentang peta. Pernah lihat peta? Pernah. Pernah lihat peta. Apa yang kalian lihat ketika membaca peta? Gambar. Gambar apa? Ada gambar. Gambar apa? Gambar hewan, gambar tumbuhan, atau gambar apa? Gambar garis, Bu. Gambar garis. Apalagi? Ada skala. Ada skala. Ada ini, Bu. Gambar yang ada utara, selatan, gitu, Bu. Oh, baik. Arah mata Oke. angin. Iya, betul sekali, Pak. Arah mata angin ada utara, timur, barat, dan juga selatan. Tapi untuk arah mata angin, ada juga peta-peta yang hanya mencantumkan arah utara. Baik, kita masuk ke pengertian peta. Ya, peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi pada bidang datar sesuai penampakannya dari atas yang diperkecil dengan skala dan disertai dengan simbol-simbol. Jadi tadi ada yang menyebutkan, oh di peta itu ada gambar, Bu. Yang digambar itu adalah bumi. Kemudian saya lihat petanya di kertas, Bu. Ya, kertas itu karena di bidang datar sesuai dengan pengertiannya. Kemungkinan seperti kenampakannya dari atas, Bu. Ya, karena yang digambar itu memang bumi, sesuai dengan kenampakannya seolah-olah kita lihat dia dari atas. Kemudian ada skala, diperkecil dengan skala. Karena ketika kita ingin menggambar suatu wilayah, tidak mungkin kita menyiapkan kertas sebesar wilayah tersebut, seluas wilayah tersebut. Kita bisa memindahkan wilayah yang luas itu tadi ke sebuah kertas, ukuran kertas APS, A4, F4 itu bisa. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Karena kita menggunakan skala, kita menggunakan perbandingan jarak seperti itu ya. Kemudian disertai dengan simbol-simbol. Tadi ada yang sebut ada gambar gunung, Bu. Nah, itu simbolnya segitiga biasanya. Kemudian ada titik-titik, ada garis-garis, itu semua merupakan simbol. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ini kok sepertinya kurang semangat, suaranya mana? Bisa tidak? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, baik. Oke, baik. Selanjutnya, peta itu adalah gambar, tetapi tidak semua gambar adalah peta. Ya, sekali lagi, peta adalah gambar, tetapi tidak semua gambar adalah peta. Kenapa? Karena ketika kita membuat suatu peta, itu ada komponen-komponen tertentu yang sudah disepakati dan itu harus ada dalam peta yang kita buat. Tidak boleh tidak. Dalam pengertian tadi kan disebutkan peta adalah gambaran konvensional. Konvensional artinya pembuatannya itu disesuaikan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Nah,
aturan-aturan itu tadi berkaitan dengan komponen yang harus ada. Komponen-komponennya itu apa saja, Ibu Guru? Itu adalah hal-hal yang harus dicantumkan. Nah, lihat bahan hajar yang Ibu Guru sudah bagikan di judul komponen-komponen peta. Sudah lihat? Sudah dapat? Sudah, Bu Guru. Baik, di situ ada komponen-komponen peta ya. Ada berapa banyak di situ, Eva? Ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12, Bu Guru. Ada 12. Komponen pertama apa? Judul peta. Judul peta. Ketika kalian melihat peta, ada judulnya tidak? Ada. Misalnya, peta apa? Indonesia. Peta Indonesia. Nah, peta Indonesia itu adalah judulnya. Peta itu harus punya judul supaya ketika orang membaca, melihat peta, dia tahu ini gambar peta apa. Jangan sampai peta Indonesia tidak ada judulnya, orang mengira itu peta Australia, peta Malaysia, dan sebagainya. Jadi harus punya judul. Kayak kita kan, kita punya nama. Eva, Wira, Deolita, dan sebagainya. Supaya orang ketika memanggil, kita tahu siapa yang dipanggil. Orang tidak memanggil, hey, Wei, Anu. Jadi kan nanti kita jadinya bingung. Jadi namanya peta harus memiliki judul. Berikutnya apa? Komponen apa? Wira, komponen apa berikutnya? Ya? Garis tepi peta. Garis tepi peta. Nah, perhatikan peta yang ada di sini. Ini ada garis tepinya tidak? Ada, Bu Guru. Ada. Peta yang ada garis tepinya dengan yang tidak ada garis tepinya, lebih rapi mana? Yang ada, Bu. Yang ada ya. Dengan adanya garis tepi peta ini, peta yang kita gambarkan itu nanti lebih rapi. Ya, posisinya indah dilihat. Kemudian garis tepi ini juga bisa berfungsi untuk menghubungkan garis dari kiri ke kanan. Dia akan menjadi garis apa? Dia akan menjadi garis lintang. Kemudian menghubungkan dari garis dari atas ke bawah itu akan menjadi garis bujur. Garis bujur itu digunakan untuk menentukan apa? Ada yang tahu? Garis bujur digunakan untuk menentukan apa? Ya? Bujur timur, bujur barat. Bujur timur. Ya, Bu. Menentukan apa, Putri? Waktu. Benar sekali, menentukan waktu. Jadi garis bujur itu bisa digunakan untuk menentukan waktu. Nah, berdasarkan garis bujurnya, Indonesia memiliki pembagian waktu berapa banyak? 3. Ya, apa saja? Waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia bagian Barat. Baik, waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Barat. Jadi untuk menentukan waktunya itu kita gunakan garis bujur. Nah, kalau garis lintang itu digunakan untuk menentukan apa? Akibat dari garis lintang itu Indonesia beriklim tropis. Baik, jadi garis lintang digunakan untuk menentukan iklim. Sehingga Flora Indonesia dan fauna banyak. baik, Indonesia memiliki iklim tropis. Baik, betul sekali Maria. Nah, kemudian komponen berikutnya apa? Garis Astronomis. astronomis. Oke, di bahan ajar yang Ibu Guru sudah bagi, di situ ada beberapa komponen peta nomor 1 sampai nomor 11. Dan setiap komponen-komponen peta yang ada itu memiliki penjelasannya masing-masing, fungsinya masing-masing. Nah, dari sini Ibu Guru ingin kalian berdiskusi berdasarkan kelompok yang sudah kita bentuk pada pertemuan sebelumnya untuk menyelesaikan lembar LKPD yang juga sudah Ibu Guru berikan kepada kalian. Sudah terima semua ya? Udah, Bu Guru. Baik. Di situ kita ada berapa kelompok? Ada 3 kelompok ya? Ada yang masih ingat kita berapa kelompok? Tiga, Bu. Baik, 3 kelompok. Kelompok 1, ketuanya siapa? Kelompok 1.
Tunggu, Bu. Maria. Nah, Anda ingat kelompok 1 itu Wira. Kelompok 2-nya Putri ya, kalau tidak salah ya. Kelompok 2-nya Putri, Bu. Iya, Bu, betul. Ya, Bu, kayaknya. Kelompok 3-nya siapa? Kelompok 3 Maria. Baik, kelompok 1-nya Wira, kelompok 2-nya Putri, kelompok 3-nya Wira. Nah, sekarang Ibu Guru minta kalian secara berkelompok mengerjakan LKPD yang sudah Ibu Guru berikan kepada kalian. Tuliskan nama kelompoknya, nama siswanya, dan juga kelas serta tanggal, lalu kerjakan tugas-tugas yang Ibu Guru sudah cantumkan dalam LKPD. Nah, perhatikan di situ tugas nomor 1, uraikan pengertian peta menurut pendapatmu. Jadi Ibu Guru minta kalian isikan di kolom ini pengertian peta menurut pendapat kalian. Di bahan ajar itu kan sudah ada pengertian peta secara umum, kemudian pengertian menurut beberapa tokoh. Nah, di sini Bu Guru minta kalian simpulkan, uraikan pakai kalian punya kata-kata sendiri. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baik. Kemudian untuk tugas yang kedua, perhatikan di situ ada peta. Peta apa itu? Gambar peta apa? Peta Papua. Peta Papua. Baik. Nah, di situ perintahnya Ibu Guru minta kalian melengkapi keterangan komponen-komponen peta berikut. Misalnya nomor 1 di situ judul peta. Nah, kasih keterangan. Kira-kira judul peta itu seperti apa? Gunanya untuk apa? Tuliskan keterangannya di situ. Begitu juga dengan kolom-kolom berikutnya. Jadi ada yang sudah diisikan komponennya, belum ada penjelasannya. Ada yang penjelasannya sudah ada, komponennya belum ada. Ibu Guru ingin kalian lengkapi ini. Bisa dimengerti? Bisa, Bu Guru. Baik. Dari hasil diskusi kalian, Ibu Guru minta selanjutnya nanti kalian akan presentasikan ya. Nah, jadi ini soalnya semuanya sama. Cuma nanti pasti hasil diskusinya itu berbeda-beda. Ibu Guru kasih waktu, maunya berapa menit? 10 menit. 10 menit? Pulang. Ya, sampai pulang loh. Kalau sampai pulang nanti tidak jadi presentasi dong. Ya, jadi pertemuan saat ini kalian harus kerjakan tugas dan juga harus dipresentasikan karena Ibu Guru akan mengambil nilai. Jadi usahakan kerjakan ini sebaik mungkin. Baik, Ibu Guru kasih waktu sekitar 15 menit. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, silahkan, selamat bekerja. Diskusi baik-baik dengan teman sesama kelompoknya. Silahkan. Ibu, saya Guru, kelompok izin ke belakang. Silahkan, Maria. Salah ya? Silahkan, Eva. Ya, Bu. Ibu, Ya, saya Putri. apa? Ikut ke belakang, Bu. Mau ikut Eva ke belakang? Ya. Boleh, Bentar tapi aja. jangan lama-lama ya. Oke. Oke. Mau pada ke kantin itu, Bu. Nggak boleh. Ibu Guru pantau dari depan kelas. Kakinya berani belok ke kantin, berarti tidak boleh masuk kelas lagi. Oke? Saya sudah lapar. Maria lapar? Iya, Ibu. Sama, Bu Guru juga lapar. Tapi tugas-tugas ini kita selesaikan dulu ya. Ibu, saya satu kelompok dengan siapa? Nggak ada yang mau menerima saya, Bu. Kok tidak ada yang menerima? Pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah bentuk. Untuk kelompok 1, Wira. Nah, anggotanya siapa itu? Wira nggak catat. Kemudian kelompok 2, ketuanya Putri. Itu kan ada anggotanya juga di bawah. Nggak dicatat. Anggotanya kemarin siapa, Wira? Kelompok 1. Saya catat, Bu. Kelompok Sama saya aku kan. aja, Lele. Sama aku. Ya ampun. Ya sudah, Leolita masuk ke kelompok 2. Gabung dengan Putri. Habis kemarin dia nggak masuk, Bu. Jadi nggak ada. Oh, iya benar. Oke, Leolita gabung di Putri ya. Ya, oke. Oke, Ya, Bu. baik. Langsung dikerjakan ya, jangan bermain. Iya, sering-sering bolos itu. Perut saya sakit kemarin. Jadi saya tidak Oke.
Baik, kalau nggak masuk sekolah karena sakit tidak apa-apa. Yang penting harus ada surat pemberitahuan ke sekolah sehingga kalian bisa dituliskan, oh sakit. Kalau ada surat nanti kan dikira, bohong, paling jalan-jalan di pasar atau bagaimana. Jadi harus ada bukti ya. Ya, Bu. Lele, ini nanti siapa yang presentasi, Le? Presentasi deh. Aku kah? Dibagi 2 aja kalau gitu. Bagi 2. Maria, bagaimana? Ada kendala? Ih, susah ini, Bu. Sabar ya, Ayo. Bu ya. Ya. Di buku nggak Dibaca. ada ya? Mesti cari, Bu. Di buku ada nggak sih, Bu? Ada. Bu Guru sudah bagi bahan ajarnya itu lengkap. Tinggal kalian mau rajin baca saja, jawabannya pasti ketemu. Di Putri ini jawabannya nggak ada ini. Aku nggak tahu, bingung nih. Yang itu tuh, yang lihat coba halaman 112 itu. 112, ih kamu kepanjangan. 112, 20. Salah lihat ternyata. Maria, aman? Aman, Bu. Mira, aman? Mira tuh, Bu, tidur terus, Bu, di kelas. Nggak boleh tidur. Kalau tidur nanti tidak bisa mendengarkan penjelasan guru. Kan rugi ke sekolah. Saya kalau lagi fokus atau konsentrasi ya gitu, Bu. Memang saya harus butuh tenangan. Oh begitu. Ya. Baik, silakan dilanjutkan diskusinya. Ini Eva kok lama kembalinya ya? Dia ke kantin kayaknya, Bu. Makan. Pasti kete dengan Makan kayaknya pacar dia, itu. Bu. Siapa tahu dia belok ke kantin, terus kembali dia bawakan kita makanan rame-rame. Adek, sini. Adek. Waktunya tinggal 10 menit ya. Put, kamu udah catat yang ini belum, Put? Belum, Le. Aku abis ngelamun, Le. Kamu ngelamunin apa sih? Itu anak kelas sebelah. Ini. Ganteng banget tau, Le. Iya, kah? Kenalin dong. Nggak boleh. Gebetan aku itu. Nggak akan aku ambil, tenang aja. Kan kenalin doang, kali aja temannya ada yang nyantol. Udah usah berisik. Nanti teman Bukan kelompok dimarahin. lain itu terganggu. Ini disuruh Bukan kerja dimarahin, tugas Kak. malah membahas cowok ini Bukan bagaimana? aku, Bu. Itu Lele yang mulai, Bu. Kalian berdua. Diem aja Kalian tadinya. berdua. Udah, teruskan. Konsentrasi kerja tugasnya. Iya, sudah, Bu. Bu Wira tidur, Bu. Ya ampun, Wira. Tugasnya sudah selesai belum? Hah? Kamu di kelas sering tidur. Tiap malam ronda atau apa? Hah? Kemarin ngajakin saya mabar, Bu.
Sampai ini saya Baru tidur jam 17-an 2 nih, pagi, Bu. Bu. kenapa Disuruh Wira? 17-an disuruh ronda malam terus. Ya, tapi kewajiban kamu sebagai siswa yang utama itu belajar, sekolah. Sampaikanlah kepada orang tuamu bahwa Bapak saya tidak mau begadang, saya tidur saja. Pasti orang tua juga mengerti. Jangan-jangan kamu yang mau ikut begadang. Orang tua sudah bilang, sudah sana tidur. Besok Kasihan sekolah. orang tua, Bu, kan sudah tua. Kan saya gantiin sebagai anak yang berbakti. Ngeles. Alasan aja itu, Bu. Orang kemarin ngajakin saya mabar jam 2 pagi, Bu. Sampai jam 2 pagi, Bu. Nah, itu. Ayo sambil dikerja tugasnya, sambil kerja. Putri tukang begadang. Baik, sambil dikerja ya. Ibu Guru. Oke, ini Bu Eva-nya lama sekali ini. Le, udah selesai belum, Le? Punya aku tinggal selembar lagi, Bu. Ini sudah dapat 5 lembar. Oke, silakan diteruskan. Setelah ini presentasi ya. Put, kamu lanjutin nyatet nih. Lagi capek nulisnya. Iya, aku lanjutin. Ya, oke. Ntar kamu yang baca ya jadinya ya. Aku yang nyatet aja, kamu yang baca ya. Iya udah, oke. Ya, oke. Nanti kalau ada pertanyaan ya, kalau bisa jawab aku jawab. Kalau enggak ya kamu yang jawab juga. Kita collab aja collab. Oke, siap. Ya. Ya, tinggal 5 menit waktunya. Ayo, segera diselesaikan. 5 menit lagi. Kita beralih ke proses presentasi. Nanti siapa yang presentasinya paling bagus, siapa yang memberikan pertanyaan, siapa yang menanggapi, Ibu Guru akan kasih poin, Guru akan kasih nilai ya. Dan nilainya yang aktif itu akan lebih bagus dibanding yang tidak aktif. Jadi kayak Wira, jangan tidur-tidur terus. Semangat. Maria, weh. Eva kemana ini Eva nih? Mereka selesai, Kak. Tinggal dibaca. Ibu Guru mau mau suruh Wira, susul Eva, cari Eva, kok lama sekali. Tapi Ibu Guru takut nanti dia malah tinggal juga. Malah ikut-ikutan tidak masuk kelas. Iya, Bu Guru. Sudah kembali. Baik. Kenapa lama sekali, Eva? Bu Guru, kamar mandi tidak ada air. Lalu? Kok lama? Tunggu air untuk mengalir. Nggak cebok ya? Pasti Eva nggak cebol. Oh, jadi Eva tunggu air. Bagus. Ya, enggak apa-apa. Memang sekolah kita ini airnya susah ya. Sekali banyak-banyak. Sekali nggak ada. Bu Guru ada bau-bau tidak enak. Tidak, Ibu Guru tidak cium. Ini cuma gara-gara saja ini. Bu Guru, dong ganggu-ganggu tuh. Ya, bau tidak enak tuh mungkin kentut sendiri. Oke, silakan lanjutkan Eva. Silakan berdiskusi sama Maria ya. Tinggal 3 menit waktunya. Setelah itu kita presentasi. Sudah, Bu Guru. Baik, kelompok 1 sudah. Kelompok 2, Wira, sudah belum? Wira, sudah selesai?
Ya Bu, sudah. Baik, kelompok 3, Putri dan Leolita, udah selesai belum? Udah, Bu. Aku Udah, sampai Bu. ketiduran itu nungguin Putri sama Leo. Wah, Aku udah selesai dari tadi ya, Lea. Kita udah selesai dari tadi. Cuman kan nungguin Eva tadi dari kamar mandi lama banget. Mana? ya. Oke, baik. Kelompok 1 udah selesai, kelompok 2, kelompok 3 udah selesai. Sekarang kita presentasi. Yang pertama maju itu kelompok 1. Jadi nanti ada perwakilan yang mempresentasikan, kemudian kelompok lain boleh memberi masukan atau bertanya, dan nanti akan ditanggapi oleh kelompok yang melakukan presentasi. Baik, Bu Guru persilahkan kelompok 1 silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang mau membaca? Saya Bu. Kelompok 1, Wira. Iya kan saya kelompok 1. Maaf, Ibu Guru yang tidak konsentrasi, maaf ya. Faktor umur. Kelompok 1, Bu. Saya kelompok 2. Benar. Iya, iya. Kelompok 1 ternyata Wira. Minta maaf ya. Baik, silakan Wira. Bu Guru nanti saya kurangin nilainya loh. Bu Guru tidak konsentrasi. Maklum faktor umur. Kalian-kalian ini yang muda, yang konsentrasinya masih lebih kuat dibanding Bu Guru. Oke, silakan. Terima kasih. Teman-teman dengerin ya. Jangan ini main sendiri. Maria mana itu Maria? Nanti nggak tahu. Bingung nanya lagi. Oke, kelompok lain perhatikan ya apa yang dipresentasikan. Ya. Guru akan ambil nilai bagi siapa yang menanggapi atau memberi pertanyaan. Silakan. Saya akan presentasikan hasil kerja kelompok 1. Tugas yang diberikan itu yang pertama mengisi tabel. Uraian pengertian peta menurut pendapatmu. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil dengan skala dan dilengkapi dengan simbol-simbol. Nah, kemudian sini mengisi tabel. Ya, untuk komponen-komponen peta, yang pertama judul peta. Nah, judul peta itu memberi nama pada peta yang digambar. Kemudian yang kedua, garis tepi peta. Ini dapat dijabarkan untuk membuat lampiran peta lebih rapi. Ketiga, garis astronomi. Ini untuk digunakan sebagai garis lintang dan garis bujur. 4, orientasi. Ini orientasi di sini orientasi arah ya Bu ya. Ya, orientasi arah. Ini untuk menunjukkan arah mata angin. Kemudian skala peta. Itu untuk mengukur perbandingan jarak peta dan jarak di lapangan atau sebenarnya. Nah lagi nih, aduh baterainya habis nih. Kemudian simbol peta itu digunakan sebagai tanda konvensional yang terdapat di dalam peta untuk mewakili keadaan sebenarnya yang ada di lapangan. Kemudian ada legenda, itu sebagai keterangan dari simbol-simbol yang ada di peta. Berikutnya insert. Ya, itu peta kecil yang menjelaskan posisi peta utama dalam lingkup yang lebih luas. Kemudian sumber peta dan tahun pembuatan peta itu berisi informasi tentang siapa yang membuat peta dan tahun berapa peta itu dibuat atau diterbitkan. Lettering. Itu semua tulisan yang terdapat pada peta. Dan terakhir ada warna peta. Itu warna peta yang merupakan perwakilan dari penampakan bumi. Ya, demikian hasil diskusi kami yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan untuk kelompok lain berikan tanggapan terhadap presentasi kelompok 1. Sudah jelas, Bu Guru. Sudah jelas? Untuk yang lain jelas juga? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke presentasi kelompok 2 ya. Silahkan.
Ibu Guru. Putri apa Lolita nih? Aku aja deh Bu Guru. Baik, silahkan. Oke. Halo teman-teman, selamat siang. Selamat siang. Mempresentasikan hasil diskusi saya sama Lele. Dikatasin nggak, Bu? Ya. Bisa dikatasin nggak ininya? Lengkapilah keterangan komponen-komponen ini juga, Bu, pengertian. Ya, yang nomor 1. Ya, Ini. istilah tabel di bawah ini. Uraikan pengertian peta menurut pendapatnya. Uraikan pengertian peta menurut pendapatmu. Nah, menurut pendapat saya sama Lele, peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala dan dilengkapi simbol-simbol dan keterangan. Terus nomor 2, amati peta di bawah ini, lengkapilah keterangan komponen-komponen peta berikut ini. Dibaca semua, Bu? Iya, dibaca semua. Dibaca semua. Oke. Ya. 1, judul peta. Keterangan memberi nama pada peta yang digambar agar pembaca peta tahu tentang peta yang digambar. 2, garis tepi. Untuk membuat tampilan peta lebih rapi dan peta utama berada di tengah-tengah. Yang ketiga, garis astronomis. Garis astronomis untuk menunjukkan garis lintang dan garis bujur wilayah yang dipetakan. Terus yang keempat, orientasi, yaitu arah mata angin, seperti arah utara, timur, dan barat. Terus yang kelima, skala peta. Keterangannya perbandingan jarak pada peta dan jarak sebenarnya di lapangan. Terus simbol peta, tanda konvensional yang terdapat di dalam peta untuk mewakili keadaan sebenarnya yang ada di lapangan. Terus legenda, tulisan-tulisan yang berisi keterangan tentang simbol yang ada pada peta. Terus inset, peta kecil yang menjelaskan posisi peta utama dalam lingkup yang lebih luas. Terus yang ke-9, sumber peta dan tahun pembuatan peta. Itu berisi informasi tentang pembuat peta dan tahun pembuatan agar kita tahu petanya dari mana dan petanya terbaru atau tidak. Yang 10, lettering, itu semua tulisan yang terdapat pada peta dengan aturan yang sudah ditentukan. Terus yang terakhir ada warna peta. Warna pada peta dapat menjelaskan penampakan-penampakan bumi. Sudah, Bu Sur? Bu, masih di mute. Suaranya belum kedengeran. Oh, iya. Baik, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 2. Untuk kelompok lain ada yang mau menanggapi atau memberi pertanyaan, disilakan. Maria? Mungkin ada yang mau ditanyakan, Eva? Wira? Tidak ada, Bu Guru. Jelas ya? Jelas, Bu. Baik. Selanjutnya kita lanjut ke presentasi dari kelompok 3. Silahkan, Eva apa Maria nih? Yang mau presentasi? Maria saja. Oke, silahkan Maria. Ibu, saya mau izin ke toilet sebentar ya, Bu. Ya, silahkan Putri. Jangan lama-lama ya, kayak Eva Iya, tadi. Bu. Baik. Iya. Tadi air habis. Oke. Silahkan. Kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Kakak Maria yang presentasi. Pulang baronda dari kamar mandi lama baru. Silakan. Oke, saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Hasil diskusi saya sebenarnya Bu Guru, karena Eva pergi kamar mandi lama sekali, saya kerja sendiri. Iya. Nanti saya bantu. Namanya Maria hebat. Iya. Yang pertama, pengertian peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu dan dilengkapi simbol-simbol dan keterangan-keterangan. Yang kedua, komponen-komponen peta, yaitu yang pertama, judul peta. Judul peta
artinya atau menggambarkan identitas peta yang digambarkan. Garis tepi peta untuk membuat tampilan peta lebih rapi. Garis tepi sebaiknya dibuat rangkap 2. Garis astronomis adalah garis Eva kenapa? Eva sakit. Loh, itu Eva kenapa? Eva sakit? garis astronomis yaitu Minta maaf, garis Ibu Guru. yang menunjukkan posisi lintang dan bujur suatu wilayah. Orientasi itu arah penunjuk mata angin. Biasanya hanya dicantumkan arah utara. Skala adalah perbandingan antara jarak di peta dan jarak yang sebenarnya di lapangan. Sedangkan simbol peta adalah tanda konvensional yang terdapat di dalam peta untuk mewakili keadaan sebenarnya yang ada di lapangan. Legenda yaitu tulisan-tulisan yang berisi keterangan simbol. Insert peta kecil yang menjelaskan posisi peta utama dalam lingkup yang lebih luas. Berisi informasi tentang sumber peta dan tahun pembuatan peta, berisi informasi tentang pembuat peta dan tahun pembuatan. Tahun pembuatan peta sangat penting, terutama untuk peta-peta yang dinamis, seperti peta kepadatan penduduk. Lettering, semua tulisan yang bermakna yang terdapat pada peta. Warna peta, warna pada peta dapat menjelaskan kenampakan pada peta. Misalnya warna kuning artinya dataran tinggi, biru artinya laut. Sekian hasil diskusi saya, maksudnya hasil diskusi kami dari kelompok 3. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 3 atas hasil presentasinya. Silakan untuk kelompok 1 dan kelompok 2, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Saya mau tanya Bu Guru. Boleh, silakan Wira. Masih besarkah itu di screen? Nah, ya jelas Wira. Iya. Baik. Maria. Oh. Ini yang arah penunjuk mata angin itu. Mana? Itu bukan kompas kah? Itu lagi. Itu tadi kayaknya Eva yang tulis baru dia pergi kamar mandi itu. Bah. Itu kompas sudah, Wira, yang kasih tunjuk arah angin ke arah barat. Ke arah Tulis timur, jadi saya ikut baca saja. utara, selatan. Baru yang kamu tulis tadi apa? Dia tulis apa? Orientasi kan. Dia mungkin pikir kita masih dalam orientasi kan. Iya, itu orientasi. Orientasi siswa. Orientasi kan macam ospek saja kah? Hehe. Ya, silakan. Orientasi peta atau arah mata angin. Begitu, Wira. Ayo, begitu kak. Berarti beda ya? Ya, Iya, jadi sudah. jadi orientasi. Saya mau nanya. Oh, boleh, silakan. Ibu, saya pernah lihat peta. Terus di situ warnanya macam-macam. Ada yang hijau, ada yang biru, ada yang coklat, ada yang kuning. Coklatnya itu coklat muda, ada coklat tua, hijaunya hijau muda, hijau tua. Terus birunya juga ada yang biru tua, biru muda. Gitu itu apa sih, Bu? Oke, baik. Sebelum Ibu jawab, mungkin kelompok 3 mau menanggapi dulu. Apanya yang tua? Tua kayak Putri kah? Warnanya, Wira. Warnanya yang Aku masih 17 tahun aja, belum ada, Wira. Aku masih Oke. 17 tahun. Baik, untuk pertanyaan Putri tadi, kelompok lain, ada yang mau menanggapi? Aku bantu ya. Boleh. Apa sih yang ditanyain Putri tadi? Warna peta. Kan ada warna Kenapa coklat tuh. Peta itu apa?
ada warna macam-macam, ada hijau, ada biru, ada kuning, ada coklat. Terus misalnya hijau itu hijaunya ada hijau gelap, hijau muda, terus biru juga ada biru muda, biru tua, gitu-gitu deh. Kenapa tuh, Wir? Nah, silakan Wira, tanggapi. Oh, aku bantu Maria ya. Maria, jangan marah saya ya. Jadi kalau untuk warna, itu untuk merepresentasikan kenampakan-kenampakan alam yang ada di permukaan bumi. Contohnya, warna hijau mewakili kanopi atau tutupan lahan yang didominasi oleh tumbuhan. Terus warna coklat itu untuk menggambarkan wilayah yang topografinya lebih tinggi. Gitu. Itu contoh loh. Yang lainnya dicari sendiri, Putri. Hanya doang nggak mau nyari. Oke, baik. Tadi Aku Putri nggak tahu, makanya nanya. tadi Putri ada menanyakan warna biru. Nah, warna biru itu menandakan apa? Ayo, siapa yang bisa Sungai jawab? atau lautan. Sungai atau lautan. Birunya ada yang muda, ada yang tua. Iya. Bedanya apa itu? Kalau yang tua itu yang dalam sekali. Yang Kalau yang muda? Tidak terlalu dalam. Oke, warna biru menandakan perairan ya. Yang tim Rocky yang coklat ini bagaimana? Itu Wira sungai sendiri yang coklat. Baik ya, jadi warna biru itu menandakan perairan. Semakin biru berarti lautnya itu semakin dalam. Baik, yang lain mungkin ada yang mau bertanya lagi, dipersilahkan. Gak ada? Sudah jelas semua tuh Bu Guru. Baik, sudah jelas semua ya. Oke, Bu Guru ucapkan terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Udah dengan aktif mengerjakan tugas-tugasnya. Dan ini kita masih ada waktu ya. Masih ada waktu sekitar 20 menit kan? Dikit lagi habis, Bu, mau ganti jam. Saya mau ikut penjas. Setelah ini pelajaran penjas. Ya. Itu setelah ini pelajaran penjas, Wira semangat, langsung ngantuknya hilang. Dari jam ini aja ngantuk. Kami mau tidur. Oke. Guru, jadi nanti kita menghitung petanya besok kah? Yang skala-skala ini. Baik. Untuk materi tentang peta itu nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi untuk pertemuan minggu depan itu kita akan bahas tentang jenis-jenis peta dulu. Jenis-jenis peta. Karena nanti Ibu Guru akan tugaskan kepada kalian untuk membuat peta tematik. Nah, peta tematik itu kan salah satu jenis peta ya. Dan itu akan Ibu Guru jelaskan pada pertemuan berikutnya. Ya, baik. Baik, sama-sama. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua ya? Jelas. Oke. Sebelum Ibu Guru menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini, Ibu Guru ingin meminta salah satu dari kalian memberikan kesimpulan atas hasil pembelajaran kita tentang peta pada hari ini. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, Lelita, silahkan. Ini menurut saya, Bu ya. Boleh. Kesimpulannya yaitu peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi pada bidang datar sesuai kenampakan dari atas yang diperkecil dengan skala dan dilengkapi dengan simbol-simbol dan keterangan. Lalu peta adalah gambar, tetapi gambar belum tentu peta. Peta adalah gambar, tetapi gambar belum tentu peta. Lalu karena di dalam peta harus dicantumkan komponen-komponen peta, yaitu judul peta, garis astronomi, garis tepi peta, arah mata angin, skala, simbol, legenda, sumber peta, tahun pembuatan peta, lettering, dan warna. Itu, Bu. Sudah. Oke, baik. Terima kasih, Lolita. Sangat bagus sekali kesimpulan yang dibuat ya. Jadi seperti itu ya anak-anak, pengertian peta seperti apa, kemudian komponen-komponen petanya seperti tadi kita sudah pelajari. Baik, pertemuan kita sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi minggu depan. Dan tadi
kegiatan pembelajaran kita di awal, kita buka dengan doa. Dan untuk menutupnya juga kita akhiri dengan doa. Silahkan siapa yang bisa memimpin doa? Wira, ayo pimpin doa. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Wira.